Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Syahrani, kelas PIAL 4C, Nyai Surakarta. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosial emosional. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan metode stimulasi perilaku sosial pada anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, pada perilaku prososial ini saya akan memilih dua metode. Yang pertama yaitu metode bercerita dan metode bercakap-cakap. Nah, dalam metode bercerita dan bercakap-cakap ini saya akan menumbuhkan perilaku prososial anak usia 4 sampai 5 tahun, yaitu yang pertama menghargai orang lain, dan yang kedua memiliki rasa empati. Nah, bagaimana cara menstimulasi perilaku tersebut pada anak usia 4 sampai 5 tahun? Simak video berikut ini. Nah, kemudian yang pertama dalam menstimulus perilaku prososial anak usia 4 sampai 5 tahun yang pertama yaitu anak mampu menghargai orang lain. Nah, dalam hal ini saya menggunakan metode bercerita. Nah, di mana ketika seorang anak mampu menyimak dan mendengarkan orang dewasa yang sedang bercerita, baik itu guru maupun dengan orang tua. Nah, selain itu, ketika anak dibacakan dongeng oleh ibu ataupun ayahnya sebelum ia tidur, nah itu kan kemungkinan anak menyimak dengan baik. Nah, itu juga termasuk menghargai orang lain. Nah, dalam metode bercerita ini saya akan membawakan sebuah cerita pendek yaitu bertemakan persahabatan. Simak ceritanya berikut ini. Pada suatu hari ada sebuah persahabatan yang sangat indah, yaitu antara monyet dengan raja hutan. Nah, pada suatu hari ketika sang raja hutan tertidur, terdengarlah suara menangis dari monyet. Lalu raja hutan tersebut pun terbangun, teman-teman. Dia pun mengelak ke kanan ke kiri. Siapa ya yang menangis? Kok tidak ada? Coba aku telusuri ya. Nah, setelah itu teman-teman, raja hutan pun menelusuri dari mana ya suara tersebut berasal. Kamu kenapa menangis, monyet? Aku kelaparan. Aku sedang mencari makan, tapi tidak ada satu pisang yang aku temui. Jangan menangis, aku akan membantumu mencari makan. Apa iya? Terima kasih. Iya, kamu tunggu sini dulu ya. Nanti akan aku bawakan kamu sejenis pisang. Terima kasih. Nah, kemudian sang raja hutan pun bergegas untuk mencari pisang, teman-teman, untuk membantu si monyet. Di mana ya si raja hutan mencarikan aku makan? Nah, ketika monyet menunggu raja hutan tersebut, datanglah si singa tersebut, teman-teman. Hei monyet, nih aku bawakan kamu pisang. Wah, terima kasih. Nah, supaya perutmu tidak sakit, kamu harus makan dulu ya monyet. Iya, terima kasih ya, akan aku makan. Terima kasih. Nah, teman-teman, begitulah cerita dari sang monyet dan persahabatan raja hutan. Dalam mengembangkan atau menstimulus perilaku prososial anak usia 4 sampai dengan 5 tahun dengan metode yang saya bawakan, yaitu dengan metode bercakap-cakap dan metode bercerita, yaitu dapat secara perlahan menumbuhkan perilaku tersebut kepada anak. Keduanya yang saya pilih yaitu yang pertama menunjukkan empati pada anak, dan yang kedua yaitu menghargai
orang lain. Jadi selain adanya rasa empati pada diri anak, anak juga mampu menghargai orang lain melalui kegiatan bercerita tersebut. Nah, bagaimana untuk membiasakan anak supaya ia mampu menunjukkan empatinya kepada temannya ataupun orang sekitarnya hingga ia mampu menghargai orang lain. Nah, perlu adanya pembiasaan dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar anak. Jadi bagaimanapun juga setiap perkembangan anak perlu untuk diperhatikan supaya terutama dalam perkembangan sosial emosionalnya dalam perilaku prososial anak dapat terbentuk. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu melalui bercakap-cakap. Nah, dalam pengembangan atau menstimulus perilaku prosesi anak usia 4 sampai 5 tahun yaitu menunjukkan rasa empati pada anak dapat terlihat saat di suatu sekolah ataupun di lingkungan rumahnya ada seorang anak di mana teman dari si anak tersebut mengalami sakit. Nah, perilaku menunjukkan sikap empati pada anak tersebut dapat terlihat dan terstimulus dari adanya sikap anak yang mampu merespon temannya yang sedang sakit ataupun tidak. Nah, secara otomatis jika anak mampu merespon dengan baik, maka jika ia melihat temannya yang sedang sakit, kemungkinan dia akan membantu temannya. Nah, jika untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, cara yang mudah untuk membantu temannya dalam menunjukkan sikap empati pada anak yaitu memberitahu orang sekitarnya ataupun orang tuanya jika temannya tersebut mengalami sakit. Nah, selain itu ada lagi nih ketika anak berada di sekolahan. Nah, seorang anak itu mempunyai makanan atau guru menyediakan makanan kepada anak satu buah snack. Nah, bagaimana caranya agar seluruh anak yang ada dalam suatu kelas tersebut mendapatkan makanan secara rata. Nah, nanti guru tersebut juga akan menstimulasi anak dengan cara membantu anak untuk membagi makanan tersebut supaya semua teman-temannya kebagian makanan tersebut. Nah, selain itu menunjukkan sikap empati anak tidak hanya melalui temannya yang sedang sakit, kemudian membagikan makanan. Jadi selain itu ketika anak sedang berada di rumah, ketika melakukan aktivitas bersama orang tuanya maupun orang sekitarnya pun dia juga sudah mampu menunjukkan sikap empatinya. Terlihat saat anak itu bersikap dermawan, nah itu juga dapat melatih perilaku sosial pada anak tersebut. Sekian metode stimulus perilaku sosial yang saya bawakan terkhususnya untuk anak usia dini usia 4-5 tahun. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.